Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan hasil wawancara mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa Bungaeja. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kami mempunyai kesempatan untuk melaksanakan kegiatan wawancara. Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu dari sekian tugas yang diberikan dalam rangka memenuhi kegiatan pembelajaran. Yang pertama, tujuan wawancara mengetahui lebih dalam tentang pemberdayaan masyarakat di Desa Bungaeja itu sendiri. Yang kedua, memperoleh wawasan dan informasi mengenai pemberdayaan apa saja yang terjadi dalam lingkup Desa Bungaeja. Yang ketiga, memenuhi tugas kuliah. Adapun topik wawancara yang diberikan oleh salah satu dosen pengampu adalah pemberdayaan masyarakat Desa Bungaeja. Langsung saja narasumbernya. Adapun narasumbernya adalah Bapak Dr. Andos Suharyanto, alamat Desa Bungaeja, pekerjaan Kepala Desa Bungaeja itu sendiri. Adapun yang pewawancaranya adalah saya sendiri, Rahmat Hidayat, dan teman saya adalah Pak Rifil Jihad. Mungkin langsung saja saya masuk kepada poin pertama. Inovasi apa yang Pemdes lakukan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya Desa Bungaeja, Kecamatan Pang. Yang pertama, meningkatkan potensi industri ekonomi mikro melalui BUMDes. Yang kedua, meningkatkan potensi pertanian melalui BUMDes atau dana kerabat. Yang ketiga, meningkatkan potensi kesenian adat budaya melalui Karang Taruna. Mungkin Karang Taruna itu bisa melakukan suatu mobilisasi atau meningkatkan kesenian daerah, terutama lewat Karang Taruna. Yang keempat, meningkatkan pemberdayaan Islamiyah melalui remaja masjid. Langsung poin kedua adalah pahitnya pemberdayaan masyarakat Desa Bungaeja, Kecamatan Pang. Dikarenakan minimnya potensi lainnya untuk mengembang inovasi yang tidak bisa dijangkau oleh wisata asing. Yang ketiga, manisnya pemberdayaan masyarakat Desa Bungaeja, Kecamatan Pang. Adapun poin pertama, dikarenakan dapat menunjang masalah perekonomian. Yang kedua, dapat mengurangi daftar kemiskinan di Desa Bungaeja itu sendiri. Yang ketiga, manisnya pemberdayaan mengurangi tingkat pengangguran. Selebihnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Bung Fahri Jihad. Kepada Bung Fahri Jihad dipersilakan. Ya, langsung saja ke nomor 4, solusi yang diberikan meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat di bidang atau komponennya masing-masing. Nah, misalnya masyarakat yang terampil dalam bidang kesenian, pertanian, industri dan lain-lainnya sesuai dengan keterampilan mereka. Dan yang kelima, sumbangsi atau gagasan apa yang diberikan oleh mahasiswa. Yang pertama, di sini ada 4 buah gagasan. Yang pertama, gagasan mengenai produksi. Dan untuk mengenai produksi ini, mahasiswa dapat memberikan solusi kepada masyarakat itu sendiri untuk mengembangkan potensi yang ada pada desa itu sendiri. Misalnya, untuk memproduksi bahan-bahan mentah yang belum bisa dimasifkan produksinya. Nah, yang kedua, gagasan mengenai pemasaran. Untuk pemasaran, bisa saja bahan mentah dari desa itu sendiri atau Desa Bungaeja langsung memasarkan hasil, entah itu hasil pertanian, perikanan, dan masih banyak lagi hasil-hasil yang ada di desa itu sendiri dapat dipasarkan ke desa-desa lainnya, sehingga desa tersebut dapat dikenal dan memiliki
potensi di desa lainnya. Dan yang ketiga, gagasan mengenai keterampilan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dapat kita sosialisasikan kepada masyarakat, entah itu di pemuda, karang taruna, remaja masjid, dan masih banyak lagi organisasi yang ada dalam desa tersebut. Nah, misalnya ada yang terampil dalam pemberdayaan hasil produksi, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan budaya, dan masih banyak lagi keterampilan yang harus dikembangkan. Dan yang keempat, gagasan mengenai daya saing. Kita ambil satu contoh pada sektor pertanian. Misalnya di sektor pertanian ini kita memproduksi hasil daripada pertanian ini, kita pasarkan ke desa-desa lainnya, sehingga di sini dapat memiliki daya saing terhadap produksi yang kita hasilkan. Maksudnya kita tidak lagi memperoleh barang dari luar, kita yang akan mengekspor barang tersebut, sehingga desa kita itu bisa memiliki daya saing terhadap desa-desa lainnya. Ya, mungkin itu saja hasil wawancara yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.